Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita pada sore hari ini, dan masih lanjutan pelajaran yang pekan sebelumnya tentang masalah zihar. Dan pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki pembahasan tentang rukun-rukun zihar, sampai kita pada rukun yang ketiga, yaitu istilahnya al-mudhaharu bihi. Ini orang yang diserupakan dengan istrinya. Dan terkait tentang penyerupaan seorang suami terhadap istrinya dengan orang yang haram baginya untuk dia nikahi, disebutkan oleh para ulama ada 3 model. Ada 3 macam. Yang pertama, seorang suami menyerupakan istrinya dengan ibu kandungnya. Ibu kandung dari suami. Maka ketika dia mengatakan misalnya, kamu menurutku seperti punggung ibuku, maka sepakat atau ijma para ulama mengatakan bahwasanya penyerupaan seperti ini dihukumi sebagai zihar. Dan ini bersandar kepada hadis-hadis yang berkenaan tentang masalah zihar. Dan di antara hadis tersebut adalah apa yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa Salman bin Sakhrin Al-Ansari radhiyallahu anhu pernah menzihar atau menyerupakan istrinya dengan ibunya dengan batas waktu sampai selesai Ramadan.
Salman bin Sakhar ini pernah menzihar istrinya dan menentukan waktunya sampai selesai Ramadan. Belum selesai Ramadan, baru berlalu setengah Ramadan, dia keburu melanggar dan dia menggauli, menjima istrinya. Maka setelah itu dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau atau Salman ini menceritakan perihal tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi memerintahkan kepadanya untuk dia memerdekakan budak, membayar kafarah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, a'tik raqabah. Merdekakan budak. Kata Salman, la ajiduha, saya enggak punya. Ini orang miskin. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fasum syahraini mutatabi'ain. Kalau gitu puasa 2 bulan berturut-turut. Salman mengatakan, la astati, saya enggak mampu. Kemudian Nabi mengatakan, at'im sittina miskina. Kalau gitu beri makan 60 orang miskin. Kemudian Salman mengatakan, la ajid, saya juga enggak punya. Enggak ada yang bisa diberikan untuk makan kepada mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Urwata bin Amrin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Urwah bin Amr yang kebetulan ketika itu hadir, a'tihi dzalikal faraq, kasihkan ke dia al-faraq itu. Al-faraq ini adalah wadah yang memuat kurma kurang lebih sekitar 16 atau 15 sok. Ya, untuk 2 bulan. Jadi, Nabi setelah mendengarkan bahwasanya diperintahkan untuk memerdekakan budak dia nggak punya, memerintahkan untuk puasa 2 bulan berturut-turut dia nggak mampu, diperintahkan untuk membayar kafarah dengan cara memberikan makan kepada orang miskin sebanyak 60, dia juga nggak punya. Maka Nabi memberikan kepadanya yakni keranjang kurma yang kurang lebih ukurannya adalah 15 sok atau 16 sok. Ya, kalau 1 sok 3 kilogram. Ya. Sementara para ulama mengatakan bahwa untuk 1 hari bagi orang yang membayar makanan kepada seperti fidyah misalnya itu 1,5 kilo. Nah, setelah didatangkan kepada Salman kurma, maka Nabi mengatakan at'im sittina miskina, beri makan 60 orang miskin. Nah, ini antara salah satu dalil yang menjadi sandaran tentang masalah ijma'nya atau kesepakatannya para ulama bahwa orang yang menyerupakan istrinya dengan punggung ibunya, maka ini dikategorikan sebagai zihar menurut kesepakatan para ulama.
Model yang kedua, seorang suami menyerupakan istrinya dengan punggung orang yang haram untuk dia nikahi selain dari ibunya tadi. Nah, kalau ibunya tadi sepakat para ulama. Jadi ada orang lain yang juga haram baginya seperti siapa? Ya, seperti saudari perempuannya, seperti bibinya, entah itu dari ya, jalur bapak ataupun dari jalur ibunya. Atau neneknya misalnya, nenek dari jalur ibu atau nenek dari jalur ayahnya dan yang lainnya. Nah, bagaimana ketika penyerupaan seperti ini? Apakah juga sepakat para ulama dalam masalah menghukuminya bahwa ini adalah termasuk lihar? Eh, saya katakan bahwasanya ada silang pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ketika seorang suami menyerupakan istrinya dengan punggung wanita atau orang yang selain ibunya yang tidak halal untuk dia nikahi. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya yang seperti ini tidak dihukumi sebagai zihar karena nas Al-Quran menyebutkan lafaz ibu. Ya, adapun bibi, adapun nenek, adapun eh, saudari perempuan dan yang lainnya, maka ini tidak termasuk zihar. Jadi ketika dia mengatakan misalnya, kamu seperti punggung adik perempuanku, kamu seperti punggung bibiku. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya ini bukan masuk dalam kategori zihar. Dan ini pendapat yang diusung oleh ulama mazhab Zahiriyah. Dan ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i dalam pendapat lamanya Al-Imam Syafi'i. Dan pendapatnya Al-Qaulul Qadim. Dan pendapat ini juga yang dipilih oleh Al-Imam As-San'ani. Nah, dan yang lainnya rahimahumullah. Yaitu tadi alasannya kenapa mereka tidak mengatakan bahwasanya ini adalah zihar. Karena nas Al-Quran datang dengan lafaz ibu. Ya. Nas Al-Quran ya, lafaz dengan nada datang dengan lafaz ibu. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya ini juga masuk dalam kategori zihar. Masuk dalam kategori zihar. Kenapa? Mereka mengatakan bahwa wanita seperti saudari perempuan, bibi, ya dari bapak, dari jalur ayah atau dari jalur ibu, nenek dari jalur eh, ayah atau dari jalur ibu. Ini mereka adalah orang-orang yang tidak halal untuk mereka nikahi karena hubungan kekerabatan. Sehingga mereka menyerupai ibu. Sebagaimana ibu tidak bisa dinikahi karena dia memiliki hubungan kekerabatan. Begitu juga dengan saudari perempuan. Maka
ketika orang atau seorang suami menzihar istrinya dengan menyerupakan istrinya dengan punggung saudarinya atau punggung neneknya atau punggung bibinya, ini menurut pendapat yang kedua ini adalah masuk dalam kategori zihar. Di samping itu bahwa ayat Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innahum layakuluna munkaram minal qawli wa zura. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati apa yang dilakukan oleh suami ini adalah sesuatu yang mungkar dan perbuatan dusta, dan kita sudah jelaskan dari segi mananya dikatakan mungkar dan kedustaannya. Nah, ketika seorang suami menyerupakan istrinya dengan saudari perempuannya, ini zur, dusta juga. Sesuatu yang nggak sama disamakan. Mungkar karena memang asalnya diharamkan. Begitu juga ketika seorang suami menyerupakan istrinya dengan punggung neneknya, punggung bibinya, sama. Jadi illah ini apa namanya? Hukum ini juga ada pada wanita-wanita yang kita sebutkan tadi, apakah itu saudarinya, bukan hanya pada ibunya. Ini argumen yang kedua di antara argumentasi pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya tetap zihar. Kemudian ada argumentasi yang lain bahwa mengaitkan hukum dengan ibu bagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran itu tidak menghalangi keberadaan hukum pada perempuan yang lain selain ibu. Kalau memang dia sama. Jadi penyebutan hukum di mana di Al-Quran menyebutkan lafaz itu tidak menghalangi keberadaan hukum yang bisa berlaku kepada wanita lain yang juga memiliki hubungan kekerabatan ya, seperti ibu. Kita katakan saudari perempuan, bibi, kemudian nenek. Ini berlaku hukumnya bahwa ibu nggak bisa dinikahi, mereka juga tidak bisa dinikahi. Iya. Jadi penyebutan ibu sekali lagi tidak menghalangi keberadaan atau tetapnya hukum bagi selain ibu. Sehingga para ulama yang memilih pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa ini juga tetap zihar, mengatakan bahwa yang kita bisa pahami dari ayat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim aw ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum, sampai ayat, bahwa maksimalnya dalam ayat ini adalah adanya penetapan hukum zihar kalau dia menzihar ibunya, bahwa itu adalah zihar. Nah, bagaimana ketika dia menzihar selain ibunya yang memiliki hubungan kekerabatan yang itu menghalangi dia, mengharamkan dia untuk menikahinya, maka kita katakan tidak ada, ya, ayat ini tidak memberikan isyarah bahwasanya selain ibu tidak
bisa iya dikategorikan sebagai zihar. Jadi kalau kita melihat bahwa pendapat yang kedua inilah yang kuat dan inilah yang dikuatkan oleh Syekh Abu Malik dalam kitabnya Sahih Fiqh Sunnah, ya dengan alasan-alasan yang kita sebutkan tadi bahwa berlaku zihar meskipun seorang suami menyerupakan istrinya dengan punggung selain ibu, menyerupakan istrinya dengan punggung wanita yang haram baginya untuk dia nikahi, seperti saudari perempuan, bibi dan yang lainnya. Nah, sehingga dari situ kita bisa memahami bahwa saudari perempuan, bibi dari jalur ibu, dari jalur ayah, ya. Begitu juga saudari perempuan yang dia saudari perempuan ya, sesusuan. Ya, karena memang nggak boleh dinikahi, maka juga kalau dia menyerupakan istrinya dengan mereka maka ini zihar. Nah, model yang ketiga, sudah selesai dari model yang kedua. Model yang ketiga, model penyerupaan suami dengan istrinya. Terhadap istrinya dengan, jadi dia menyerupakan istrinya dengan orang yang tidak halal dia nikahi dalam waktu tertentu. Kalau seperti bibi, seperti saudari pun itu selama-lamanya nggak bisa dinikahi. Di sana ada wanita-wanita yang tidak bisa atau tidak boleh dia nikahi, tapi ada masanya ketika hal yang menjadikan itu haram sudah hilang maka dia boleh menikahi. Siapa? Seperti kita katakan eh, saudari perempuannya istri, kalau kita masih menjadi suami bagi kita masih menjadi suami bagi saudarinya, maka tidak boleh, kalau tidak boleh atau tidak halal bagi kita untuk menikahi adiknya atau kakaknya perempuannya atau bibinya juga demikian. Tapi kalau sudah tidak menjadi suaminya maka boleh. Nah, ini yang kita katakan bahwa suami menyerupakan istrinya dengan punggung wanita yang tidak halal dia nikahi dalam waktu tertentu. Ya, seperti ipar perempuan. Ya. Kemudian bibi istri kita, misalnya, apakah itu dari jalur ayahnya atau dari jalur ibunya sama. Itu selama kita masih menjadi suami dari ponakannya maka tidak boleh. Maka para ulama memiliki dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya bukan zihar, tidak dianggap sebagai zihar. Kalau dia mengatakan pada istrinya, kamu di mataku itu seperti punggung adikmu, yang dimaksud adik perempuannya. Oh, anggaplah namanya misalnya Fatimah, dan Fatimah ini adalah adik istrinya. Kamu seperti apa namanya, punggung Fatimah. Atau kamu seperti punggung bibimu. Ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya ini bukan zihar. Ini bukan zihar. Alasannya tadi karena keharamannya tidak berlaku selamanya, hanya dalam waktu tertentu.
akan satu saat akan hilang. Misalnya meninggal istrinya. Maka suami ini boleh menikah dengan adik iparnya yang tadinya tidak boleh. Atau bibinya misalnya yang tadinya tidak boleh. Bibi dari istrinya. Jadi mereka mengatakan bahwa pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya ini bukan zihar karena keharamannya tidak berlaku selamanya. Ya. Mereka mengatakan bahwa seperti wanita atau istri yang haid. Ya. Nih, keharaman untuk berjima hanya dalam batas waktu yang dia haid. Setelah suci maka boleh. Mereka menyerupakan atau mengkiaskannya dengan wanita yang atau istri yang sedang haid. Keharamannya itu memiliki batas waktu. Pendapat ini, ya, ini pendapat diusung oleh mazhab ulama mazhab Hanafiyah dan begitu juga ulama mazhab Syafi'iyah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya itu zihar meskipun keharamannya terbatas waktunya. Meskipun keharamannya terbatas waktunya. Dan ini pendapatnya ulama mazhab Malikiyah. Ya. Dan begitu juga sebagian dari ulama mazhab Hanabilah. Mereka memiliki jawaban tentang alasan pendapat yang pertama yang mengkiaskan seperti istri yang sedang haid. Mereka mengatakan bahwasanya istri yang sedang haid boleh dicumbui. Yang penting jangan dijimain di kemalumannya. Ya. Jadi tidak bisa disamakan dengan ini masalah zihar. Wallahu a'lam jemaah sekalian. Ya. Dari pendapat yang ada dua pendapat dari dua pendapat ini tentang masalah penyerupaan seorang suami dengan eh, punggung wanita yang tidak halal dia nikahi dalam waktu tertentu. Masing-masing punya argumentasi. Nah, bagaimana kalau seorang suami misalnya menyerupakan istrinya dengan punggung laki-laki. Laki-laki kan nggak boleh nikah sama laki-laki. Kalau yang kita bahas dari eh, model yang pertama, kedua, dan ketiga semuanya wanita. Bagaimana kalau yang diserupakan itu adalah laki-laki? Seperti biasanya seorang suami mengatakan kamu di sisiku, menurutku seperti punggung ayahku. Dia menyerupakan istrinya dengan punggung ayah dia. Oh, punggung anakku, anak laki-laki, lakiku. Maka pendapat yang kuat dalam masalah ini, dan ini pendapatnya mayoritas para ulama, bahwa yang seperti ini tidak kategorikan zihar. Ini adalah sesuatu yang ungkapan yang ya tidak ada maknanya. Ya, tidak ada maknanya. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan bahwa ini juga masuk zihar. Tapi mayoritas ulama berpendapat ini bukan zihar. Karena penyerupaan terhadap laki-laki yang memang misalnya tidak boleh untuk dinikahi. Nah, seperti yang kita sudah sebutkan bahwa suami melihat istrinya dengan cara menyerupakan istrinya dengan punggung
wanita yang tidak halal dia nikahi, apakah itu ibunya atau apakah itu saudarinya atau neneknya atau bibinya. Bagaimana kalau suami tersebut menzihar istrinya dengan menyerupakannya dengan anggota tubuh selain punggung? Ya. Suami menyerupakan istrinya dengan anggota tubuh wanita yang tidak halal dia nikahi selain punggung. Mengatakan misalnya, kamu di sisiku seperti perut ibuku. Ya. Atau seperti tangan ibuku. Atau seperti perut saudari perempuanku. Dan yang lainnya dari anggota-anggota badan. Maka mayoritas ulama berpendapat bahwa yang seperti ini iya juga masuk dalam kategori zihar. Ya. Secara umum mayoritas ulama berpendapat bahwasanya seperti ini juga masuk dalam kategori zihar, meskipun di sana ada sedikit eh, perincian di sebagian para ulama, seperti ulama Hanafi yang mengatakan bahwasanya anggota tubuh itu anggota tubuh yang diserupakan tersebut adalah anggota tubuh yang memang tidak halal bagi suami untuk melihatnya. Ya. Nih, pendapatnya ulama Hanafiyah ya, mengatakan bahwasanya tidak semua anggota tubuh, tetapi anggota tubuh yang memang tidak halal untuk dia lihat. Berarti kalau kita katakan tangan, kan boleh. Ya, seorang anak misalnya melihat tangan ibunya. Maka ini tidak termasuk menurut perincian dari ulama mazhab Hanafiyah. Kepala begitu juga tidak masuk zihar ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu di sisiku seperti kepala ibuku, di tangan ibu ibuku. Menurut ulama mazhab Hanafiyah, bahwa ini tidak dikategorikan zihar. Kenapa? Karena pada asalnya boleh untuk dilihat. Nah, ulama Syafi'iyah memberikan persyaratan bahwa anggota tubuh tersebut yang diserupakan dengan istri bukanlah anggota tubuh yang ya, biasa disebutkan dalam rangka pengagungan atau menunjukkan sebuah kemuliaan. Ya. Seperti apa misalnya yang biasa disebutkan untuk menunjukkan kemuliaan? Seperti mata ibu misalnya. Mata ibu mengatakan kepada istrinya, kamu sisiku seperti mata ibuku. Maka kata para ulama mazhab Syafi'iyah bahwa ini ada dua kemungkinan. Bisa dibawa kepada zihar, bisa tidak. Karena kalau dikatakan kamu seperti mati, boleh jadi maknanya dia menyanjung istrinya. Dia menyanjung istrinya karena ibunya memiliki mata yang bagus. Ya, menunjukkan kemuliaan ibunya, maka dia juga ingin menempelkan sifat ini kepada istrinya. Sehingga para ulama mazhab Syafi'iyah mengatakan ini butuh niat.
Ini butuh niat karena memiliki penafsiran, ada dua penafsiran. Jadi kalau niatnya mengucapkan seperti itu untuk zihar, maka jatuh ziharnya. Tapi kalau niatnya bukan untuk zihar, untuk menunjukkan kemuliaan, ya, kemuliaan, maka itu tidak dihukumi sebagai zihar menurut ya mazhab Syafi'i. Ya. Nah, adapun anggota-anggota tubuh yang tidak memiliki makna seperti itu, tidak memiliki makna dua, yakni makna untuk menunjukkan kemuliaan atau yang lainnya, maka kalau diserupakan, maka menurut mazhab Syafi'iyah ini masuk dalam kategori zihar. Masuk dalam kategori zihar. Nah, itu adapun menurut mazhab ulama Hanabilah, maka mereka mengatakan bahwa anggota tubuh mana saja yang ketika suami menyerupakan istrinya dengan anggota tubuh wanita yang tidak halal dia nikahi, maka dia dikategorikan zihar. Ya. Kecuali kalau memang itu yang tidak melekat, yang suatu saat bisa dihilangkan. Seperti apa? Seperti kuku misalnya katanya. Kalau kuku, dia katakan kamu di sisiku seperti kuku ibuku, maka ini tidak termasuk zihar. Rambut juga gitu, suatu saat kan bisa dipotong. Jadi potongannya hal tersebut yani, tidak atau bisa suatu saat hilang. Adapun anggota seperti tangan, jari, kan itu selamanya melekat kecuali kalau memang terjadi kecelakaan, dan ini di luar dari pembahasan kita. Ya. Jadi menurut mazhab ulama Hanabilah, anggota tubuh manapun yang diserupakan maka itu termasuk zihar, kecuali anggota tubuh yang memang pada asalnya nanti dipotong seperti kuku dan rambut. Maka itu tidak termasuk zihar. Adapun yang lainnya maka zihar. Adapun mazhabnya ulama Zahiriyah, maka mereka berpendapat bahwa selain punggung maka tidak dikategorikan sebagai zihar. Mau. Jadi mazhab Zahiriyah mengatakan punggung yang disebutkan, jadi kalau bukan punggung maka tidak dikategorikan sebagai zihar. Tidak dikategorikan sebagai zihar. Nah, itu silang pendapat di kalangan para ulama di dalam masalah penyerupaan seorang suami terhadap istrinya dengan anggota tubuh wanita yang tidak halal dia nikahi selain daripada punggung. Jamaah sekalian, itu berkaitan tentang rukun zihar yang ketiga. Ini orang yang diserupakan dengan istri. Kita masuk kepada rukun yang keempat, yaitu ungkapan yang digunakan di dalam zihar. Kata para ulama, sighatul zihar. Ini ungkapan atau kata-kata yang digunakan di dalam zihar. Maka ada dua atau ada beberapa permasalahan yang perlu kita perhatikan dalam masalah lafaz yang digunakan. Dari segi lafaz, para ulama mengatakan bahwasanya lafaznya sharih, yakni gamblang atau jelas. Ya. Lafaznya sharih dan bisa juga bentuknya kiasan. Kinayah atau kiasan. Dua-duanya kalau sorry tidak butuh kepada niat. Adapun yang
kiasan sifatnya kiasan butuh tentunya kepada niat. Kalau dia niatkan zihar maka dihukumi sebagai zihar, kalau tidak maka bukan zihar. Yang sorry kita katakan tadi contohnya, suami mengatakan kamu di sisiku seperti punggung ibuku. Ini tidak ada pilihan, tidak ada makna lain. Mau dibawa makna kemana, inilah zihar. Ya. Nah, sebagian ulama seperti ulama Hanafiyah, begitu juga dengan mazhab ulama Syafi'iyah dan Hanabila, mereka menyamakan lafaz itu dengan lafaz seperti orang mengatakan misalnya secara langsung, saya menzihar kamu. Ini suami mengatakan misalnya, saya menzihar kamu. Ini juga dikategorikan sebagai zihar. Ini menurut mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Masuk dalam kategori yang zohi, yang sorih, yang jelas. Atau mengatakan seperti kamu di sisiku seperti perut ibuku, ya menurut pendapat yang telah kita sebutkan tadi, yang menganggap bahwasanya zihar dengan penyerupaan selain daripada punggung juga dikategorikan sebagai zihar. Kamu seperti paha ibuku dan yang semisal. Nah, itu masalah lafaz yang sorry. Ada lafaz kinayah atau kita katakan bahwasanya kiasan, ya, yang ini tentu butuh kepada niat orang yang mengucapkannya. Ya, orang yang mengucapkannya. Seperti apa? Dia mengatakan kamu sisiku seperti ibuku. Yang mengatakan kamu tidak menyerupakan, ya, dengan anggota tubuh, tapi yang mengatakan kamu di sisiku seperti ibuku. Ya. Maka para ulama mengatakan kalau dia niatkan sebagai zihar maka zihar, kalau enggak maka bukan. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa di sana ada korinah-korinah atau hal-hal yang bisa menguatkan bahwa yang dimaksud itu adalah zihar ketika dia mengucapkan perkataan tersebut yang bahasanya adalah bahasa kiasan, kemudian kita hukumi itu adalah zihar. Kenapa? Karena ada hal-hal yang menguatkannya. Tak, seperti apa misalnya? Seperti ketika dia mengatakan bahwa kamu seperti ibuku dalam keadaan dia sedang marah. Atau dalam keadaan dia sedang bersih tegang, ya, tengkar dengan istina. Jadi kata para ulama, hal yang seperti ini menguatkan bahwasanya ini yang dimaksud, yang diinginkan adalah zihar, bukan yang lain. Ya, karena dia lagi nggak senang, maka dia mengatakan yang demikian. Nah, itu dari segi lafaz tentang masalah bahwasanya boleh dengan lafaz yang terang, gamblang, jelas, atau boleh dengan lafaz kiasan tetapi butuh kepada niat. Nah, tentang masalah berlakunya lafaz atau zihar yang diucapkan tersebut, para ulama mengatakan bahwasanya pada asalnya yakni zihar dengan lafaz yang menunjukkan bahwasanya berlaku ketika diucapkan, nggak perlu butuh waktu, tenggang waktu untuk kemudian berlaku. Pada asalnya seperti itu. Jadi tidak ada persyaratan. Pada asalnya zihar seperti itu. Tidak ada mengatakan nanti setelah sebulan, nanti setelah 3 bulan. Dan ini disepakati oleh para ulama bahwasanya orang yang mengucapkan lafaz tersebut ya sudah sah ziharnya. Hanya terkadang zihar juga bisa dalam bentuk, ya, di bentuk ada persyaratannya. Iya. Ya, seperti dia mengatakan misalnya kepada istrinya,
jikalau kamu masuk rumah, maka kamu di sisiku seperti punggung ibuku. Dia punya persyaratan. Jikalau kamu masuk rumah. Berarti kalau nggak masuk rumah, berarti enggak. Maka, kata para ulama, kalau persyaratan ini ada, istrinya benar masuk rumah, maka ini hukumnya zihar berlaku. Tapi selama istrinya tidak masuk rumah, maka dia tidak berlaku. Ya. Begitu juga kalau misalnya dia mempersyaratkan dalam ziharnya waktu tertentu. Ya, waktu tertentu. Maka ini juga berlaku ketika waktu itu sudah ada. Nah, bagaimana kalau misalnya ada orang mengatakan dalam ziharnya, kamu di sisiku seperti punggung ibuku, insya Allah. Pakai insya Allah. Ada insya Allahnya. Apakah ini masuk kategori zihar? Maka kata para ulama ini tidak zihar. Ungkapan yang seperti ini dengan ada insya Allahnya tidak masuk zihar. Nah, masih dalam masalah lafaz yang digunakan untuk menzihar, berkaitan tentang masalah batasan waktu. Jadi sah seorang suami atau zihar seorang suami itu sah boleh dengan tidak menyebutkan waktu atau boleh dengan menyebutkan batas waktu tertentu. Menyebutkan batas waktu tertentu. Ya, seperti tadi kita katakan, seorang mengatakan bahwasanya kamu di sisiku seperti punggung ibuku. Kan nggak ada batas waktunya. Bagaimana kalau dia menyebutkan batas waktu, seperti misalnya dia mengatakan, kamu di sisiku seperti punggung ibuku selama sebulan. Berarti dia menyebutkan batas waktu selama sebulan. Nah, ini juga hukumnya zihar. Hukumnya zihar. Dan hadisnya Salman bin Sahr, kita sudah sebutkan tadi, dia menyebutkan batas waktu selama ya satu Ramadan. Ya, ada waktu yang disebutkan, hanya saja sebelum selesai Ramadan, baru separuh Ramadan, dia sudah dia sudah menggauli istrinya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dia untuk membayar kafarah, memerintahkan dia untuk membayar kafarah. Nah, ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu di sisiku seperti punggung ibuku selama sebulan, maka berlaku zihar yang seperti ini selama sebulan. Jadi kalau dia bisa sampai sebulan selesai, maka tidak ada baginya kewajiban dan dia tidak dibebankan untuk membayar kafarah. Kecuali kalau dia melanggar sebelum sebulan itu, maka tentu kembali seperti kasus yang menimpa Salman bin Sahr al-Ansari, dia membayar kafarah. Nah, jamaah sekalian, kalau zihar ini sudah jelas, ini rukun-rukunnya sudah terpenuhi. Berarti kita katakan bahwasanya zihar berlaku. Maka ada konsekuensi daripada zihar. Ada konsekuensi daripada zihar. Konsekuensi yang pertama, ya, diharamkannya
menjima istrinya sebelum dia membayar kafarah. Dan ini ya sebelum dia membayar kafarah. Tidak boleh bagi seorang suami yang sudah sah ziharnya untuk menjima istrinya sampai dia membayar kafarah. Kalau itu zihar yang tidak menyebutkan batasan waktu. Adapun yang menyebutkan batasan waktu dan dia penuhi, maka selesai batas waktu, selesai ziharnya, tidak ada kafarah. Dan yang kita maksud di sini adalah yang melihat secara mutlak, tidak menyebutkan batasan waktu. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yuzahiruna min nisaihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'azuna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, ayat ini dan ayat yang setelahnya menyebutkan tentang kafarah yang harus ditunaikan oleh seorang suami yang telah menzihar istrinya, ya, kemudian dia berkeinginan untuk menjima istrinya. Haram baginya. Hanya saja para ulama silang pendapat dalam masalah urutan tersebut. Nah, mereka sepakat bahwa pertama memerdekakan budak. Sepakat. Yang kedua, kalau nggak mampu maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Iya. Dia tidak boleh menjima istrinya sebelum menunaikan salah satu dari dua ini. Yang pertama, nggak mampu puasa. Nah, bagaimana dengan kafarah yang ketiga, yaitu memberi makan 60 orang miskin? Iya. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya masalah memberi makan ini, maka tidak diharamkan baginya untuk menjima istrinya atau untuk menggauli istrinya sebelum dia memberikan 60 makan kepada 60 orang miskin. Berarti menurut pendapat ini bahwa boleh, ya. Tadi puasa memerdekakan budak. Dia mampu maka tidak boleh dia harus memerdekakan budak dulu. Kalau dia jima baru memerdekakan budak, maka ini haram hukumnya. Begitu juga dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Dia mampu, maka dia harus berpuasa. Kalau dia menjima istrinya sebelum dia berpuasa, maka ini haram hukumnya. Nah, masalah memberi makan 60 orang miskin, sebagian ulama mengatakan bahwa tidak mengapa. Ya. Menggauli istrinya terlebih dahulu, baru kemudian dia membayar. Kemudian dia membayar kafarah yang memberikan makan kepada 60 orang miskin. Ya, jamaah sekalian, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Atau ada pertanyaan mungkin yang bisa kita jawab sebelum kita tutup majelis kita. Dan kalau tidak ada, kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.